Video pertama ini mengisahkan sejarah kekristenan selama keberadaan para rasul sampai matinya rasul terakhir Yohanes sekitar tahun 100. Tahun 29, 50 hari sejak kebangkitan Yesus dan 10 hari sejak kenaikannya ke surga, di Yerusalem pengikut Yesus berkumpul dan berdoa. Patah semangat karena pemimpin mereka, Sang Juru Selamat, disalib. Bagi kelompok ini yang berabad-abad merindukan Mesias membebaskan bangsanya dari penjajah, kematian Yesus pukulan mematikan. Saat itu orang Yahudi di Yerusalem tengah merayakan turunnya hukum Taurat diterima Musa. Mereka juga merayakan panen raya. Hari itu dikenal sebagai Pentakoste, lahirnya gereja serta mulainya sejarah kekristenan. Ditandai suara keras dari langit seperti deru angin, Roh Kudus tercurah dan tampak bagai potongan lidah yang bertebaran seperti nyala api, menghinggapi semua pengikut. Roh Kudus memulihkan semangat dan menginspirasi pengikut melanjutkan karya Yesus mewartakan kabar baik tentang keselamatan. Orang Yahudi yang berduyun datang tertarik suara keras secara ajaib mendengar pengikut Yesus mewartakan kabar baik dalam bahasa mereka masing-masing. 3.000 orang menyatakan diri bertobat. Jemaat Kristen paling mula langsung terbedakan dari masyarakat sekitarnya. Pertama, mereka menjaga kesucian roh melawan keinginan raga dengan menghindari kenikmatan dan hiburan duniawi. Kedua, humanisme, memperhatikan yang miskin dan lemah, menunjukkan kasih sesama, dermawan, dan persaudaraan. Tak memandang kaya miskin, tuan budak, laki perempuan. Jemaat yang miskin diberikan tunjangan mingguan. Pendatang cukup menunjukkan surat dari bisopnya, akan dijamu dan diberi tumpangan. Di bawah pimpinan Yakobus, adik Yesus, komunitas Yahudi Kristen ini berkembang pesat di Yerusalem. Pengajar militan yang terinspirasi Roh Kudus, serta gaya hidup jemaat awal yang tampil beda dengan nilai zaman saat itu, membuat gerakan ini cepat memperoleh simpati kelompok terbesar Yahudi, yaitu serata terbawah, miskin dan lemah, budak dan hamba. Kian banyak orang Yahudi bertobat dan mengikut Yesus mengherankan Sanhedrin, dewan petinggi Yahudi di Yerusalem, yang merasa sudah menyalibkan pemimpinnya Yesus. Kelompok baru Yahudi yang bertobat menjadi pengikut Yesus atau Yahudi Kristen diejek lawannya Yahudi sebagai Nazarenes. Seiring perkembangan pesat, segera menyulut penindasan Yahudi. Tahun 35, Stefanus, seorang diaken, dituduh murtad terhadap ajaran Musa dan Allah, dan dirajam batu sampai mati. Stefanus memohon Allah agar mengampuni para pembunuhnya. Sejak kemartiran Stefanus, guna menghindari penindasan, para rasul dan pengikut Yesus mulai menyebar keluar dari Judea. Tahun 36, Paulus menurut Lukas hadir saat penghukuman Stefanus, merupakan tokoh utama penindasan jemaat, memperoleh penampakan Yesus saat dalam perjalanan ke Damaskus, Suriah. Di usia 34 tahun, Paulus bertobat. Tentang kejadian dirinya hadir saat pembunuhan Stefanus, Paulus membantah hadir, bahkan tak pernah dia ke Yerusalem sebelum pertobatannya. Dalam surat Galatia 1 ayat 11-20, dirinya implisit mengakui menindas Yahudi Kristen di Suriah atau di perantauan. Paulus yang kelak menjadi orang yang paling berpengaruh terhadap perkembangan gereja, menulis 13 dari 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Teolog di abad 1920 berpendapat, Yesus tidak menetapkan teologi dan dogma kekristenan seperti yang ada sekarang, melainkan Paulus yang melakukannya dengan menuliskan iman Kristen diletakkan pada sangsara, kematian, dan kebangkitan Yesus. Pernyataan Paulus tentang dirinya, orang Yahudi, berasal dari suku Benyamin, golongan Farisi, menindas pengikut Yesus sebelum bertobat. Paulus sangat patuh pada hukum Taurat. Tetapi, pergumulannya mematuhi hukum akhirnya membawa pencerahan. Upaya apapun mengikuti hukum Taurat tak akan pernah mencukupi. Untuk beroleh keselamatan, hanya percaya menerima karunia pengampunan Allah. Tahun 38, Paulus pergi mengajar ke Syria dan Selisia. Tahun 41, Maria ibu Yesus meninggal dalam perawatan Yohanes. Rasul Bartolomeus dan Maryam
adik Rasul Filipus, melakukan penginjilan ke Armenia. Rasul Thomas melakukan penginjilan ke India. Rasul Matius, pemungut cukai, melakukan penginjilan ke Ethiopia, Afrika. Rasul Andreas melakukan penginjilan ke Kiev, Eropa Timur yang sekarang dikenal sebagai Ukraina. Tahun 43, Paulus diundang Barnabas datang ke Antioquia mengembangkan jemaat di sana. Sebutan Kristen muncul untuk pertama kali diberikan oleh pihak luar kepada Gentile yang bertobat atau Gentile Kristen. Sedangkan Yahudi Kristen menyandang ejekan Nazarenes. Sebutan Nazarenes masih bertahan berabad-abad di gereja Syria, bahkan sampai baru-baru ini di India. Sebutan Nazarenes harus dibedakan dengan yang nantinya diberikan gereja pada sekte abad keempat yang dicap sesat. Nantinya akan surut dan diabaikan, dimulai dari hancurnya Yerusalem dan Bait Allah, tempat di mana mereka beribadah. Dalam beberapa abad ke depan, tulisan kelompok ini umumnya musnah, dan dari sedikit yang selamat hanya menjadi apokrif atau tidak diakui sebagai kitab suci. Dalam tulisannya, Epiphanius dan Jerome menyatakan, Nazarenes memiliki Injil yang berbahasa Aramaik, yang saat ini sudah lenyap. Injil yang berbeda dengan Gospel of Hebrew dan Gospel dari Ebionites. Tahun 46, Paulus dan Barnabas melakukan penginjilan pertama ke Siprus dan Galatia, memperoleh sukses besar dan kembali ke Antioquia tahun 48. Tahun 49, Yahudi Kristen dari Yerusalem datang ke Antioquia menentang pengajaran Paulus bahwa Gentile Kristen bebas dari hukum Musa. Paulus mengajar target audiens beda dengan para rasul, yaitu orang bukan Yahudi atau dikenal dengan istilah Gentile. Kian banyaknya Gentile yang bertobat menjadikan kelompok Gentile Kristen kian membesar, menandingi kelompok awal Yahudi Kristen. Fakta adanya dua kelompok pada gereja mula-mula dengan perbedaan dogma kontras dicoba ditutupi dan diperhalus. Bahkan Lukas dalam kisah para rasul berupaya menyamarkan adanya friksi tajam dalam dogma, seolah perselisihan hanya sekadar aspek personalia, menentukan tim kerja Markus. Paulus tegas menyatakan, dogma Yahudi Kristen agar Gentile mematuhi hukum Taurat adalah sesat, dan mengakibatkan perpecahan dengan Barnabas. Tahun 50, Paulus dan Silas melakukan penginjilan dua ke Galatia, Misia, Makedonia, Akaya, dan Asia, serta kembali tahun 52. Tahun 51, menurut Lukas, Yerusalem menyelenggarakan sidang yang dihadiri para rasul. Bagi gereja, yaitu kelompok Yahudi Kristen, Yerusalem otomatis menjadi pusat aliran baru ini. Walaupun disebut Kristen, tapi mereka tetap Yahudi dan memegang teguh hukum Taurat, tradisi, dan memandang Bait Allah sebagai rumah Allah yang suci dan tempat ibadah. Bagi Yahudi, hanya satu rumah Allah, yaitu yang berada di Yerusalem. Tempat ibadah lain disebut sinagoga. Lukas dalam Kisah Rasul mengusung ide tersebut. Dogma Kristen harus merujuk ke pusat di Yerusalem. Dogma Paulus berasal dari para rasul di pusat, dan Paulus mematuhi panggilan pimpinan gereja para rasul menghadiri sidang. Paulus membantah ide tulisan Lukas di atas, di mana kedatangannya ke Yerusalem karena panggilan Allah, dan dalam pertemuan pribadi. Dogmanya bukan berasal dari para rasul, melainkan langsung dari Yesus. Tidak ada sidang formal, hanya berupa diskusi kecil dengan satu pesan dari pemimpin jemaat lokal di Yerusalem agar tetap memperhatikan orang miskin. Tahun 52, Paulus menulis surat 1 Tesalonika. Surat 2 Tesalonika beredar. Saat ini disepakati sebagai pseudonymus atau ditulis oleh orang yang tidak dikenal mengaku sebagai Paulus. Tahun 53, Paulus memulai penginjilan ketiga, sendirian, ke Asia, Makedonia, dan Akaya. Tahun 55, Yahudi Kristen mempengaruhi Gentile Kristen, jemaat yang Paulus bentuk. Dan untuk itu,
Paulus menulis surat Galatia untuk melawannya. Tahun 56, terjadi kekacauan dan konflik di Korintus. Paulus menulis 1 Korintus dan 2 Korintus. Tahun 56, surat Yakobus beredar di jemaat Yahudi Kristen. Tradisi mengakui penulisnya sebagai Yakobus, saudara Yesus. Tahun 57, Paulus menulis surat Roma. Paulus pergi ke Yerusalem menghadiri perayaan hari Passover. Diserang massa, ditangkap penguasa Romawi dan dipenjarakan di Kaisarea. Tahun 59, Paulus mengajukan banding pada Kaisar dan dikirim ke Roma untuk diadili. Tahun 60, Paulus dipenjara di Roma. Paulus menulis surat Filipi dan surat Filemon. Tahun 62, Paulus dibebaskan dari penjara, pergi ke Kreta dan Asia. Surat Efesus dan Kolose beredar. Saat ini jadi perdebatan, apakah pseudonymous atau tidak. Surat Ibrani beredar, penulisnya tidak jelas. Tahun 62, Bishop Yerusalem mati di Rajam Batu. Tahun 63, Injil Markus mulai beredar. Tahun 64, bulan Juli, terjadi kebakaran besar melalap sebagian besar kota Roma. Kaisar Roma menuding Kristen yang bersalah. Sejarawan berpendapat Nero sendiri yang bersalah menyulut api. Kristen mulai resmi mengalami penindasan oleh kekaisaran. 1 Timotius dan Titus mulai beredar. Saat ini disepakati sebagai pseudonymous. Tahun 65, setelah mendirikan jemaat Antioquia dan menunjuk wakilnya, Ignatius, Petrus pergi ke Roma, melakukan penginjilan pada Yahudi yang ada di pusat kota penjajah. Petrus menulis surat 1 Petrus. Markus, penulis Injil yang mendampingi hampir seluruh pelayanan Petrus dan merupakan spiritual child Petrus, menulis Injil berdasarkan yang dipelajari dari Petrus tentang kehidupan Yesus. Petrus menugaskan Markus penginjilan ke Alexandria di Mesir. Tahun 66, bangsa Yahudi memberontak. Nero cepat mengirimkan pasukan dipimpin Vespasian dan memadamkannya. Paulus kembali ditangkap dan dikirim ke Roma. 2 Timotius beredar, disepakati sebagai pseudonymous. Saat itu mulai muncul aliran docetic. Tahun 67, Paulus dihukum pancung karena selaku warga negara Romawi bebas dari penderitaan hukuman salib. Tahun 68, Nero bunuh diri. Vespasian menggantikan sebagai kaisar, menunjuk anaknya Titus memimpin pasukan. Petrus dijatuhi hukuman salib, tapi berkeras agar disalib terbalik, karena merasa tak layak mati dengan cara yang sama dengan tuannya. Surat Judas dan 2 Petrus beredar. Saat itu, gereja Yerusalem yang dipimpin Simeon, sepupu Yesus, menolak ikut memberontak dan memimpin jemaat mengungsi ke Pella di Arabia. Tahun 70, nubuat Yesus tergenapi. Bait Allah dan Yerusalem dihancurkan saat ditaklukkan Romawi. Reruntuhan Yerusalem yang ditinggalkan mengungsi, termasuk Yahudi Kristen, melahirkan aliran Ebionite. Pengungsi Yahudi membentuk Rabanik di Jamnia. Sejarawan Yahudi Josepius mencatat 1 juta lebih bangsa Yahudi dibinasakan ketika kota Yerusalem ditaklukkan. Menurut Eusebius, Nazarenes mengungsi ke Pella. Dengan dihancurkannya kota suci dan bait Allah, mendorong kelompok militan ini lebih fleksibel. Nazarenes yang kelak tetap lestari adalah Yahudi Kristen yang menanggalkan kepatuhannya pada hukum Musa. Tahun 81, Timotius mati. Tinggal Yohanes, rasul yang masih hidup, melanjutkan memimpin gereja di Asia. Injil Matius beredar. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul beredar. Menurut tradisi gereja, ditulis oleh Lukas penginjil, pendamping setia Paulus dalam penginjilannya. Surat Paulus banyak dikutip oleh Lukas saat menulis Injilnya. Lukas terinspirasi selama dalam perjalanannya mendampingi pekabaran Paulus.
tahun 85. Yohanes, selaku rasul terakhir, berjuang melawan Ebionite dan Docetic. Saat itu, Injil Yohanes beredar. Tahun 90, Kaisar Domitian melanjutkan penindasan Kristen. Yohanes ditangkap dan dikucilkan di Pulau Patmos. Yahudi bersidang di Jamnia dan menetapkan kanonisasi Hebrew yang kelak menjadi Alkitab Perjanjian Lama. Surat 1 Yohanes beredar. Tahun 95, Kitab Wahyu beredar. Yohanes dibebaskan dan kembali ke Efesus. Docetic mendirikan gereja sendiri. Tahun 98, Trajan menjadi kaisar. Tahun 100, surat 2 Yohanes dan 3 Yohanes beredar. Yohanes akhirnya wafat di Efesus. Merupakan guru dari Ignatius Antioquia, Polikarpus Smyrna, dan Papias Hierapolis, yang kelak akan menjadi tokoh penting mengawal perkembangan gereja yang masih muda memasuki awal abad kedua. Seluruh rasul telah wafat. Para rasul telah mengantisipasi situasi ini, mempercayakan setiap jemaat yang mereka dirikan pada bisop atau presbiter atau penatua. Para bisop dan presbiter mulai berperan mengurus gereja yang masih muda. Sebagai contoh, surat Clement, bisop Roma kepada jemaat di Korintus. Karena jemaat Korintus dibentuk oleh Paulus, bila ada masalah yang timbul seperti penggantian presbiter, mereka berpaling ke Clement yang merupakan murid Paulus. Belakangan ditunjuk oleh Petrus sebagai bisop di Roma. Clement dalam suratnya selaku bisop Roma memberikan kesaksian keyakinan Rasul Paulus, meminta mereka untuk patuh kepada presbiter dan tidak memecat senaknya. Saat itu, ajaran berbeda kian berkembang karena makin berkurang orang yang secara pribadi kenal Yesus. Tampil mengkoreksi, memperbaiki pengajaran yang berbeda. Serigala berbulu domba mulai bermunculan. Dua ajaran yang berbeda dan menonjol pada masa itu. Ebionites, lahir dari Yahudi Kristen yang sejak awal mengharuskan Gentile Kristen harus mematuhi hukum Musa. Sejak berlalunya para rasul, Ebionites makin memisahkan diri dan mulai mengklaim penebusan Yesus hanya berlaku bagi kaum Yahudi, tidak berlaku bagi Gentile. Ebionite menolak Yesus adalah Allah, mengajarkan Yesus walaupun Mesias hanya manusia biasa. Aliran Docetic mengajarkan ekstrem yang berlawanan, mentafsirkan berbeda perkataan Paulus dengan menolak Yesus adalah manusia. Yesus seolah-olah tampil manusia, padahal sebenarnya sepenuhnya Allah. Kisah perjuangan para rasul yang diabaikan sejarah gereja versi barat. Thomas melakukan penginjilan ke timur, berbeda dengan target Paulus yang Gentile di wilayah Romawi, ke pemukiman Yahudi di luar Yerusalem atau dikenal dengan istilah diaspora. Mulai dari Edessa, wilayah Mesopotamia, ke kerajaan Persia, menjangkau India. Abgar kelima, Raja Mesopotamia, yang beribu kota di Edessa, bertobat oleh pengajaran Adai, seorang dari 72 murid yang diutus Yesus, dan menjadikan kerajaan Kristen pertama di abad pertama. Beberapa abad mendahului Konstantin menjadikan Kristen agama resmi Romawi. Saat kelompok penginjilan Paulus menjangkau Gentile di Yunani, Romawi, suku barbar di Eropa Barat, bersamaan ada penginjilan kaum Nazarins ke arah timur, keluar wilayah Romawi, di timur sungai Efrat. Dunia kini yang didominasi peradaban Barat bermula dari gereja kekaisaran Romawi. Konstantin Agung menyatukan kekaisaran, meninggalkan agama lama pagan, menggantikan dengan agama baru Kristen. Berharap agama baru menjadi pemersatu kekaisaran. Memotori serangkaian sidang konsili pejabat gereja dari seluruh dunia, menyatukan dogma yang berbeda-beda, membentuk dogma yang dapat diterima semua pihak. Gereja pemenang rentetan konflik dalam berbagai konsili di abad keempat ke-5, mengkanonisasi literatur Kristen yang dianggap suci, menjadi Alkitab Perjanjian Baru. Tentu hanya menerima literatur yang populer, yang bisa mereka baca,
yaitu teks Yunani, lingua franca masa itu, dengan penulis Gentile. Sedangkan literatur penulis Yahudi Kristen berbahasa Ibrani Aramaik termarginalisasi, bahkan akhirnya tersensor akibat skisma pisahnya gereja timur yang kemudian perlahan lenyap seiring zaman. Luput dari perhatian, ibadah Yahudi adalah tradisi lisan. Bacaan hukum Musa diturunkan antar generasi para imam secara hafalan, lisan. Yahudi mengutamakan tradisi oral dibanding teks. Dapat dimaklumi, para rasul dan generasi pertama Nazarin yang taat hukum Musa mengandalkan tradisi lisan dalam penginjilan dibanding teks tertulis. Penyebab kurang produktifnya penulis Nazarins. Kombinasi naskah yang minim dan tak terjaganya tradisi lisan Nazarin pada gereja multietnik Yahudi dan Gentile menjadikan kitab suci Kristen akhirnya didominasi tulisan, pemikiran, dan dogma Paulus, rasul bagi Gentile Kristen. Penemuan arkeologi naskah Nag Hammadi, terutama Injil Thomas, mengukuhkan keberadaan tradisi Nazarins berbahasa Aramaik di Timur Tengah. Sejarah juga mengabaikan penginjilan Matius pemungut cukai di Ethiopia, Andreas di Ukraina, dan Bartolomeus di Armenia. Gereja timur lain, Koptik Mesir atau Oriental Orthodox dengan jemaat berbahasa Koptik, juga bernasib sama, karena nantinya tahun 451 menolak hasil konsili Kalsedon dan ajarannya dicap gereja sebagai sesat. Demikian juga gereja Ethiopia yang berakar dari Alexandria gereja Koptik. Kekristenan Timur di abad mula-mula mendapati suasana kondusif tanpa penindasan berlebihan, memungkinkan lahirnya budaya musik gerejawi. Jemaat bernyanyi, menyembah Allah dengan nyanyian pujian atau himne. Liturgi yang sangat tua masih lestari hingga kini di gereja Edesa yang mengungsi sejak Perang Dunia Pertama di perbatasan Suriah. Liturgi yang bisa dirunut awal penciptanya hingga abad keempat, Ephraim Syrian, menginspirasi Johann Sebastian Bach, Gregorian Chant, bahkan gitar dan tamburin pada gereja Pantekosta. Hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Gentile Kristen yang 3 abad ke depan masih ditindas keras oleh Romawi, bahkan Yunani pagan tetangganya, yang memaksa harus beribadah sembunyi-sembunyi. Berbeda dengan gereja Barat yang bersandar pada kekuasaan kekaisaran, gereja Timur tetap berakar pada pengajaran Yesus. Misalnya konsep miskin, melahirkan gaya hidup biarawan yang kelak ditiru gereja Barat. Kristen Nestorian, walaupun mengalami penindasan era Islam, karena kepakarannya di bidang pengetahuan, diandalkan kekafilahan Muslim, menyerap sains dari Yunani, menerjemahkan teks Yunani ke Syriak dan Arab. Dan akhirnya berabad-abad kemudian, oleh Kristen Barat diterjemahkan dari Arab ke bahasa Latin. Sains menyerap teks Arab hasil karya Nestorian Kristen yang dulu abad keempat dicap sesat.